Selamat pagi, siang, sore semuanya. Terima kasih sudah menghadiri sesi hari ini. Nama saya Aji Satria Pribadi dari jurusan Industrial Engineering. Hari ini saya ingin mengajak kita semua membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali kita abaikan. Topiknya adalah dehidrasi tersembunyi, resiko kesehatan yang tidak terlihat. Kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai dehidrasi ringan kronis dan bagaimana kondisi yang tampak sepele ini sebenarnya memiliki dampak yang besar bagi kesehatan dan produktivitas kita sehari-hari. Oke, mari kita mulai dengan melihat pengantar ini. Jadi, ada mitos umum yang sering kita dengar. Biasanya saat kita mendengar kata dehidrasi, pikiran kita langsung tertuju pada orang yang kehausan ekstrim atau keringan keringat berat karena paparan panas matahari. Kita jadi berpikir, saya kan tidak kepanasan, berarti saya tidak dehidrasi dong. Namun kenyataannya jauh berbeda. Banyak dari kita, mungkin termasuk saya dan Anda, sebenarnya mengalami apa yang disebut dehidrasi tersembunyi atau dehidrasi ringan yang bersifat kronis tanpa kita sadari. Nah, kondisi ini berkembang secara bertahap dan perlahan, namun pasti mempengaruhi kesejahteraan kita sehari-hari, mulai dari performa, fungsi kognitif atau otak, hingga kesehatan jangka panjang. Lalu, apa sebenarnya dehidrasi tersembunyi ini? Nah, secara definisi, ini adalah kondisi di mana asupan cairan harian kita tidak cukup, namun tidak menyebabkan gejala yang ekstrim atau mencolok seperti pingsan. Tubuh kita kehilangan air setiap hari melalui tiga cara utama. Saat kita bernafas, saat kita berkeringat, dan saat kita buang air kecil. Masalahnya, ketika cairan yang hilang ini tidak sepenuhnya kita ganti, dehidrasi tidak terjadi secara instan, melainkan berkembang secara bertahap. Disitulah bahayanya. Kita sering tidak menyadari sampai pada akhirnya terlambat. Nah, mengapa kondisi ini sering luput dari perhatian kita? Ada tiga alasan. Yang pertama, haus adalah indikator yang terlambat. Seringkali saat mulut kita terasa kering dan haus, sebenarnya tubuh kita sudah mulai mengalami dehidrasi. Kemudian yang kedua, itu kebiasaan minum kafein dan gula. Nah, banyak nih dari kita mengganti air putih dengan kopi, teh, atau bahkan minuman manis lainnya. Padahal kopi dan teh memiliki efek yang dinamakan diuretik, yang membuat tubuh buang air kecil lebih banyak, sehingga tidak menghidrasi tubuh secara optimal. Ketiga, gaya hidup modern. Jadwal kita yang sibuk dan ruangan kita yang dingin ber-AC seringkali mengurangi sensasi haus secara alami. Kita begitu asyik bekerja hingga lupa bahwa tubuh kita itu membutuhkan air. Faktor-faktor inilah yang membuat dehidrasi berkembang secara diam-diam. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang paling beresiko nih? Sebenarnya hampir semua orang bisa mengalaminya, tapi ada kelompok-kelompok spesifik yang perlu waspada. Pertama nih, ada pekerja kantor. Kemudian untuk pekerja kantor ini biasanya gaya hidupnya cenderung diam di tempat atau sedentari, dikombinasikan juga dengan jadwal kerja yang padat, membuat mereka lupa minum. Kemudian yang kedua ada pelajar. Tekanan akademik seringkali membuat mereka kurang memperhatikan asupan cairan. Ketiga, orang dewasa tua. Seiring bertambahnya usia, sensasi haus di tubuh mereka itu berkurang, sehingga mereka mungkin tidak merasakan perlu minum, meskipun tubuh mereka itu sebenarnya membutuhkan. Selain itu, mereka yang sering mengkonsumsi kafein atau alkohol juga beresiko tinggi karena efek yang tadi disebutkan, yaitu efek diuretiknya. Bahkan mereka yang memiliki beban mental tinggi tapi aktivitas fisiknya rendah, otak mereka sebenarnya membutuhkan lebih banyak air saat fokus intens, tapi jarang ada yang mengingatkannya untuk minum. Nah, kita mulai masuk ke dampaknya nih. Da- Dan dampak utamanya itu adalah mulai dari otak. Jadi otak otak sebagai organ itu sangat sensitif terhadap kadar air. Penelitian menunjukkan bahwa bahkan kekurangan air sekecil 1 hingga 2% saja, otak sudah bisa mempengaruhi
fungsi tubuh, bahkan fungsi otak secara signifikan. Nah, apa dampaknya? Pertama, perhatian dan konsentrasi menurun. Anda akan merasa lebih sulit fokus pada satu hal. Kedua, memori jangka pendek terganggu. Kemudian yang ketiga, mood menjadi tidak stabil, mudah tersinggung atau cemas. Dan yang keempat, kelelahan adalah tanda awal yang paling umum. Terakhir, kelima, sering terjadi sakit kepala tanpa sebab yang jelas. Jika Anda sering merasa foggy atau pusing di siang hari, bisa jadi itu bukan karena Anda lebih banyak bekerja atau lebih lelah bekerja misalnya, tapi karena Anda itu kurang minum. Kemudian, tidak hanya otak, tubuh fisik kita juga terkena imbasnya. Ketahanan fisik dan stamina kita akan berkurang. Aktivitas yang biasanya ringan jadi terasa berat. Kita juga jadi lebih rentan mengalami kram otot dan ketidaknyamanan pada sendi. Pada sistem pencernaan, dehidrasi kronis dapat menyebabkan sembelit dan gangguan pencernaan lainnya. Jangka panjangnya bisa terjadi atau bisa adanya risiko terkena batu ginjal, dan ini akan meningkat seiring waktu karena ginjal kesulitan membuang limbah tanpa air yang cukup. Kondisi-kondisi ini akan memburuk seiring waktu jika tidak ditangani segera. Sekarang, mari kita lihat hubungan air dengan metabolisme. Air memiliki peran kunci yang tidak bisa digantikan. Ia berperan dalam transportasi nutrisi, mengantarkan vitamin dan mineral penting ke seluruh tubuh. Ia mengatur agar suhu tubuh tetap stabil, terutama melalui keringat, dan yang penting, ia membantu pembuangan limbah dan toksin. Saat kita dehidrasi kronis, metabolisme tubuh itu melambat. Ini secara tidak langsung mempengaruhi tingkat energi kita dan bahkan manajemen berat badan. Jadi, jika Anda merasa metabolisme lambat atau cepat lelah, coba cek dulu apakah asupan air Anda sudah cukup. Kemudian, sebelum masuk ke solusi, mari kita runtuhkan beberapa mitos umum tentang hidrasi yang sering menyesatkan. Mitos pertama, saya hanya perlu minum saat merasa haus. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, haus adalah indikator yang terlambat. Jangan tunggu haus. Kemudian mitos kedua, kopi dan teh sepenuhnya menggantikan air. Nah, ini tidak tepat. Kafein di dalamnya memiliki efek diuretik. Jadi, minuman ini sebenarnya tidak sepenuhnya setara dengan air putih. Kemudian mitos ketiga, urin harus jernih sepanjang hari. Sebenarnya warna urin kuning adalah yang paling dianggap sehat dan menunjukkan hidrasi yang cukup. Tidak harus jernih bening. Jadi, tujuan kita adalah yang penting hidrasi seimbang, bukan berlebihan. Lalu, bagaimana kita tahu jika kita mengalami dehidrasi tersembunyi? Perhatikan tanda-tanda ini. Yang pertama, urin berwarna kuning tua. Ini adalah indikator yang paling jelas bahwa Anda kekurangan cairan yang signifikan. Kedua, sakit kepala yang sering, seperti migrain atau pusing konstan. Yang ketiga, mulut atau bibir kering, bibir pecah-pecah, atau tenggorokan terasa kering. Keempat, kesulitan berkonsentrasi saat belajar atau bekerja. Dan yang terakhir, merasa lelah meskipun Anda sudah tidur cukup malam sebelumnya. Oke, lalu berapa banyak air yang sebenarnya kita butuhkan? Nah, sebagai panduan umum untuk orang dewasa, biasanya disarankan 2 sampai 3 liter per hari. Namun kebutuhan ini sebenarnya bersifat individual. Ukuran tubuh, berat, dan tinggi badan mempengaruhi kebutuhan cairan. Kemudian tingkat aktivitas fisik Anda, kemudian jika Anda banyak bergerak atau berolahraga, Anda tentunya butuh lebih banyak. Lalu iklim tempat tinggal Anda juga mempengaruhi. Cuaca panas dan lembab memerlukan asupan air yang lebih tinggi. Dan kondisi kesehatan tertentu juga bisa mengubah kebutuhan ini tentunya. Jadi, dengarkan tubuh Anda, jangan hanya terpaku pada angka, sesuaikan dengan kondisi angka Anda. Oke, yang terakhir, bagaimana strategi praktisnya? Bagaimana cara kita tetap terhidrasi di tengah kesibukan? Pertama, minumlah secara teratur. Jangan tunggu haus. Buat jadwal tetap, misalnya minum 1 gelas setiap jam. Kedua, simpan botol air di meja kerja atau meja belajar. Yang ketiga, ketersediaan yang mudah akan secara otomatis meningkatkan konsumsi Anda. Ketiga, pasangkan minum
dengan kebiasaan harian, misalnya minum segelas air setelah bangun tidur atau minum sebelum makan. Jadikan ini ritual yang baru. Dan jangan lupa, sertakan makanan kaya air seperti buah dan sayuran sebagai sumber hidrasi tambahan. Perubahan kecil dalam kebiasaan ini memberikan dampak besar pada kesehatan. Nah, khusus nih bagi kita yang berada di lingkungan kerja atau belajar, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Kita bisa mengadakan istirahat minum terjadwal. Tetapkan pengingat di HP atau komputer untuk minum secara teratur. Pastikan akses mudah ke air. Sediakan dispenser atau botol air di area kerja atau studi. Yang tidak kalah penting adalah edukasi kesadaran. Informasi kepada rekan kerja atau teman sekelas tentang pentingnya hidrasi ini. Ingat, perubahan kecil dalam kebiasaan hidrasi dapat secara signifikan meningkatkan fokus, konsentrasi, dan produktivitas kerja atau belajar. Nah, sebagai penutup, mari kita rangkum poin-poin utama dari slide sebelumnya. Jadi, dehidrasi tersembunyi adalah kondisi yang umum terjadi, namun sering diabaikan. Dampaknya pun sangat luas, mempengaruhi fungsi otak, kesehatan fisik, dan produktivitas sehari-hari kita. Kabar baiknya nih, kondisi ini dapat dicegah. Hanya dengan kesadaran dan kebiasaan harian yang sederhana, kita bisa menghindarinya. Tetap terhidrasi sebenarnya adalah strategi kesehatan biaya rendah dengan dampak yang tinggi. Oke, jadi tadi ya, hidrasi itu adalah kunci kesehatan dan produktivitas. Mulai hari ini, mari kita bangun kebiasaan hidrasi yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya senang jika ada pertanyaan mungkin. Berikut adalah referensi ilmiah yang mendukung presentasi ini tersedia di slide berikut bagi Anda yang ingin mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih.